Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom keluarga Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan tetap nyata, kebaikan Tuhan tetap nyata buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimanapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami terus merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami terus rindu akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terlebih dahulu rindu akan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Biarlah hadirat Tuhan terus nyata buat setiap kami. Mari sama-sama saudara dimanapun kita berada, kita angkat sembah kita buat Tuhan. Kita angkat setiap pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa Bapa. Kami mau berikan setiap sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik buat setiap hidup kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Oh, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, lebih lagi nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau besar, tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti. Mari sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amen. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Engkau tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada sepertimu Tuhan, tiada yang seperti Engkau Bapa. Oh, sungguh perbuatanmu yang besar, perbuatanmu yang ajaib, mengalir
sama-sama sembah Tuhan kita, sembah Dia, sembah Raja kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi, bersorak bagi Engkau Tuhan. Oh, thank you Lord. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersorak, bersuka cita lebih lagi dalam Engkau Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang bersuka cita, siap bersuka cita lebih lagi, sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap hidup kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan
bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, oh, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh. Mari lebih lagi nyatakan, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, oh, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, oh, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua, tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya
akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Sobat Miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema PSBB ala Alkitab. Wow. Zaman now banget, pembatasan sosial berskala besar ala Alkitab. Kitab Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Ternyata kita pernah belajar dari umat pilihan Allah, umat Israel, yaitu dipisahkan. Mengalami PSBB untuk menjadi umat pilihan Allah, milik Allah sendiri. Kekudusan dalam bahasa Ibrani disebut kados, kadosi, yang artinya terpisah, dikhususkan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Keren banget. Jadi sejak zaman Alkitab ada juga PSBB untuk tujuan baik. Dipisahkan dari umat yang menyembah berhala. Contoh, Abraham dipisahkan dari kaum keluarganya untuk pergi ke negeri perjanjian. Karena ternyata di keluarga sebelumnya penuh penyembahan berhala. Tujuannya luar biasa, Abraham disebut bapak orang percaya. Karena Abraham mau PSBB. Berbeda dengan Lot keponakannya. Pertamanya ikut PSBB ala di Alkitab. Tetapi ternyata berikutnya, Lot memilih ke Sodom dan Gomora. Kelihatannya mewah, makmur, seperti taman surga, tapi bukan surga. Dan kita tahu akhir hidupnya Lot, istrinya menjadi tiang garam, harta kekayaannya ditumpuk bertahun-tahun lenyap, dan masa depannya kurang penuh pengharapan. Karena Lot meninggalkan PSBB bersama omnya Abraham. Pengertian kudus yang berarti dipisahkan mencakup dua hal. Yang pertama adalah dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tentu Anda berkata, enggak mudah Pak Pendeta Tim, kita di dunia yang betul-betul duniawi. Gimana kita dipisahkan? Dipisahkannya bukan yang kaku, tetapi yang melanggar esensi. Misalnya, hanya menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Menghormati dan meninggikan Tuhan Allah, bukan yang lain. Tidak boleh ada berhala lain, ilah lain. Tetapi dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah hanya untuk memuliakan Dia. Dua, dikhususkan menjadi milik Sang Pembebas, yaitu Allah sendiri. Umat Israel dibebaskan dari Mesir yang tadinya dikuasai dan diperbudak oleh Fir'aun, dilepaskan supaya menjadi milik Allah. Jujur, zaman seperti sekarang ini belum pernah kita bayangkan dan tidak pernah terpikirkan. Bukan hanya ibadah yang nggak bisa terjadi, tapi diskotik, dunia gemerlap juga tutup semuanya. Dan itu ada baiknya. Semoga setelah ini orang lupa semua yang hal itu.
yang negatif. Tapi yang positif tentunya harus terus ibadah di tempat-tempat ibadah diteruskan. PSBB ala Alkitab ini terjadi di kitab Imamat ternyata sebagai intervensi Tuhan Allah supaya umatnya tidak terkamirkan. Tidak terpengaruh oleh ragi-ragi bangsa yang ateis dan kafir yang tidak menyembah Tuhan di zaman itu. Kudus itu bukan liturgi agamawi. Kudus itu keputusan kita mau dipisahkan. Coba sekarang, zaman PSBB, zaman now, tidak boleh boncengan naik motor dengan yang bukan keluarganya. Termasuk ojol juga kalau bisa nggak boleh. Kecuali ojolnya keluarganya kali ya. Terus naik mobil penuh, harus diisinya 50%. Lalu tidak boleh berkerumun, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Pastikan kita dipisahkan untuk tujuan kebaikan kita. Waktu Anda dipisahkan supaya tidak sama dengan duniawi, tapi sama dengan yang surgawi, menjadi milik Allah Sang Pembebas kita, Anda dan saya belajar. Nantinya di surga kita juga dipisahkan. Tapi dengan suasana yang lebih luar biasa, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan di sana nggak perlu ada matahari karena Tuhan menjadi mataharinya kita. Tidak ada air mata, semuanya penuh sukacita. Ini PSBB yang sempurna. Lalu apa aplikasinya buat saudara saya hari ini? Ingat zaman sekarang zaman aplikasi. Oh, cari Grab aja aplikasinya. Nonton program, aplikasinya. Mau belanja, aplikasinya. Nah, firman ini juga kita aplikasikan supaya kita bisa menikmatinya dan membagikan ke orang lain. Aplikasi PSBB ala Alkitab dari kitab Imamat ini nomor 1 adalah harus ada perbedaan yang jelas antara orang fasik dan umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang fasik zaman Israel waktu dahulu, kenapa bangsa Kanaan itu sampai diizinkan Tuhan dikalahkan oleh bangsa Israel dan mereka terusir bahkan habis karena bangsa Kanaan itu memberikan persembahan kepada berhala sampai mengorbankan anaknya. Itu Abraham mengorbankan anak itu hanya ujian, kenyataannya yang disembelih anak domba bukan anaknya Abraham, Ishak. Tetapi bangsa Kanaan yang dikalahkan oleh umat Israel benar-benar mempersembahkan anaknya. Tuhan memilih kita juga supaya kita berbeda dengan dunia ini. Cara berpikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda, sikap kita berbeda, bergaul kita berbeda. Tapi kita kan masih dunia. Iya, tapi kita bukan berasal dari dunia dan kita tidak menuju ke dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu ayat 1. Sebagai ibadah yang sejati ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu. Kita terus diperbaharui. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Manusia bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih, dikhususkan, dan disucikan, dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus, kados bagi Tuhan Allah.
Pastikan hari-hari ini saya dan saudara dipisahkan, terus berubah, diperbaharui. Ingat, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Terus berubah. Perubahan tidak terjadi sampai kita betul-betul berubah. Sampai akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, aplikasi PSBB ala Alkitab. Memiliki pola hidup bersih dan sehat. Ya, walaupun kita mungkin PSBB beneran, tapi jorok di rumah, jarang cuci tangan, bersin batuk di mana-mana, ndak pakai masker, ndak pakai hand sanitizer, jorok, maka juga sama aja. Memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan penuh hadirat Allah. Karena itu pastikan tubuh kita juga dikuduskan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Allah telah membeli, menebus, harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara semua, Sobat Miracle, mari miliki pola hidup bersih dan sehat, baik roh kita bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita bersih dan sehat. Saya mulai roh. Jangan tontonan yang mengotori roh saudara dengan Tuhan. Kalau jelas itu film setan, film sesat, ngapain ditonton? Ngapain dibaca? Atau merusak jiwamu? Ngapain? Jiwamu jadi tertekan. Atau kau baca di sosmed saudara berita tentang COVID-19 yang menakutkan, padahal mayoritas hoax. Saya ada pengalaman, satu anak murid penuh kekhawatiran. Kenapa? Selama dia melek tidak tidur, terus buka handphone. Dengar dari grup ini, grup itu. Coba saya bilang, taruh handphonemu. Waktu kamu tidur, kamu khawatir nggak? Enggak. Tidurlah, jangan pegang handphone. Benar juga. Selain itu kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan kita secara jasmani. Kalau roh kita sudah bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita juga bersih dan sehat. Pastikan makan yang benar, minum yang benar, istirahat yang benar. Jangan melanggar jam tidur. Usahakan tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu. 7-8 jam terbaik. Berjemur jam 10 pagi. Pastikan imanmu kuat, imunmu sehat. COVID-19 pasti minggat. Yang ketiga, memiliki perilaku hidup yang seimbang. Hidup ini memang harus selalu seimbang. Tuhan selalu menciptakan keseimbangan. Tuhan menciptakan darat, juga ada laut. Tuhan menciptakan pagi, ada sore. Siang, ada malam. Ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari. Ada lahir, ada mati. Ada laki, ada perempuan. Perilaku hidup yang seimbang maksudnya adalah mewujudkan tatanan kehidupan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya itu berlaku. Di surga tidak ada iri, benci, dendam, amarah.
Yang ada kasih. Kenapa tidak suasana surga Anda terapkan hari-hari ini? Kasih, mengampuni, memberi, memberkati. Kalau kita ketemu orang call, halo, ada yang bisa dibantu? Jangan dibalik. Halo, kok saya udah lama nggak dibantu? Halo, ada yang bisa doakan? Jangan dibalik. Kok saya nggak didoakan? Ingat, matematika punya penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Orang yang rakus dan egois maunya tambah kali. Saya mau harta saya bertambah, bisnis saya berkali-kali lipat. Dia sedih kalau berkurang, apalagi dibagi. Hukum alam matematika yang benar adalah 4-4-nya seimbang. Kalau kita hanya menerima seperti laut mati. Menerima air dari sungai Yordan tanpa mengalirkan jadi laut yang mati. Karena memang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Tetapi danau Galilea menerima air dan membagikannya. Jadi matematika bukan hanya penambahan, perkalian, tapi juga ada pengurangan dan pembagian. Kalau itu seimbang, manis, mantap. Sobat Miracle, pastikan hari-hari ini Anda dan saya menikmati masa PSBB beneran. Banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan anak-anak, dengan waktu dengan pasangan suami istri kita. Terlebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita isi dengan sibuk, coba kita membatasi diri. Toh tidak selamanya. Ada waktu untuk kita nanti menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hari-hari ini, pastikan Anda juga mengalami PSBB ala Alkitab. Karena kita sedang latihan. Lihat kalau orang meninggal dikatakan telah berpulang. Apa artinya telah berpulang? Karena memang rohnya bukan tempatnya di bumi. Dia akan kembali ke Bapa di surga. Masalahnya sebelah atas surga atau bawah neraka. Karena Yesus naik ke surga, setan dilempar ke neraka. Jadi paling gampang kalau arah petunjuk ya surga atas, neraka bawah saja. Kadang-kadang kita dihibur oleh ucapan karangan bunga telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi persoalannya baik beneran atau tidak? Sobat Miracle, mari kita bersama-sama merenung. Kita memeriksa diri. Adakah kita sedang mau dipisahkan menjadi kados? Tetapi kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah membawa kamu dari gelap kepada terangnya ajaib. Waktu Anda dan saya mau mengalami PSBB ala Alkitab, Anda nggak dibuat rugi. Tetapi Anda menikmati yang namanya berkat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan bersama Tuhan. Sobat Miracle, jangan menghakimi orang lain, termasuk tetanggamu, sahabatmu, tapi dirimu sendiri. Sudahkah engkau benar-benar siap dipisahkan, dikuduskan, dan engkau menikmatinya? Ingat, di surga itu indahnya bukan karena lantainya emas, dindingnya permata berlian, bukan. Karena kita bersama dengan Tuhan Allah, Raja, dan juga
Juru Selamat kita. Jadi hari-hari ini nikmati PSBB beneran, juga PSBB ala Alkitab, untuk Anda menerima kemuliaan Tuhan. Pujian ini berkata dalam Roma 12:1, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pastikan kita mau dipisahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan, waktu Abraham meninggalkan daerah nenek moyangnya, termasuk orang tuanya, pergi ke tanah perjanjian, dipisahkan, mengalami PSBB yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Juga umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa fasik yang menyembah berhala untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini jangan berhenti memuliakan Tuhan. Di surga nanti kerjaan kita hanya memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak memuliakan Tuhan hari ini, bisa nggak betah di surga. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Belum terlambat, yuk dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, kota kita, dan akhirnya ke masyarakat kita. Saya ajak Anda hari-hari ini bukan hanya mempersembahkan hidupmu untuk dipisahkan, tapi kau memuliakan Allah melalui hidupmu. Yesus memberi teladan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, tapi Yesus memuridkan 12 muridnya untuk menyelesaikan. Waktu Yesus naik ke surga ditanya malaikat, katanya sudah menyelesaikan. Belum itu, sudah kata Yesus. Aku sudah mati di kayu salib, dan aku sudah memuridkan 12 murid. Oh, itu Yudas menyangkal, diganti Matias. Kok Anda tidak mau diganti yang lain? Kok saya tidak mau pun diganti orang lain? Semua kita mesti diganti. Tapi saya pastikan Anda yang ikuti program ini nggak akan digantikan. Kalau jatuh, tidak sampai tergeletak. Bangkit dan dipulihkan kembali. Ingat, memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuhan tidak mungkin meminta hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya nggak pernah minta sama anak saya yang masih SMA. Tolong nak setir helikopter, setir pesawat, nggak mungkin. Saya juga nggak bisa. Tapi yang bisa, nak tolong naik sepeda. Nak bukakan pintu mobil. Nak ambil barang di kulkas, ke kanan. Yang pasti bisa dia lakukan. Bersama Roh Kudus Anda akan dimampukan untuk mengalami PSBB ala Alkitab. Hidup kudus dan berkenan. Ingat, bukan oleh kekuatanmu sendiri. Pujian ini berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu. Janji Tuhan digenapi atas kita. Waktu oleh kemurahannya kita sungguh-sungguh. Pastikan hari ini jangan terlambat. Siapapun saudara, apapun iman dan keyakinanmu, kita sedang menantikan yang namanya Imam Mahdi di akhir-akhirnya zaman. Yaitu Isa alaihissalam, Isa Al-Masih.
yang akan menjadi hakim segala hakim. Karena itu, bertobat dari dosamu. Jadikan Isa Masih Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka Kisah Rasul 16:1 terjadi. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang terpapar sakit disembuhkan, baik ODP, PDP, dipulihkan. Bahkan yang sembuh lebih banyak, dan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Di layar kaca Anda ada nomor-nomor WA dan telepon Anda bisa berhubungan untuk bersaksi, menyampaikan pokok doa. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Engkau terus berbicara, menyentuh, menjamah, mengubah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, supaya imun mereka sehat, iman mereka kuat, COVID-19 lewat, bersama Yesus, Sang Master yang Miracle. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali perjamuan kudus, kita akan selalu ingat dengan ayat. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang kita lakukan bersama Tuhan Yesus sendiri. Setiap perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari siapkan hatimu. Tuhan inginkan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita saat duduk sebentar, akui segala dosa kesalahan kita. Haleluya. Mari kita siapkan untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus sekali lagi. Sampai kita dengar firman Tuhan. Seperti tadi saya sudah sampaikan. 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita siapkan hati. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, sudah bisa bagikan itu kepada keluargamu di sekelilingmu. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan Tuhan?
Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara? Cawan yang di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus kami. Kau telah tebus dosaku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Untuk menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pengurapan Tuhan tercurah atas hidup. Biarlah pengurapan Tuhan mengubahkan hidupmu, memberikan kekuatan baru. Terima pengurapan Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Buka tanganmu untuk kau terima berkat. Biarlah berkat terbaik, kasih anugerah Tuhan
dilimpahkan atas hidupmu. Keberhasilan demi keberhasilan dilimpahkan atas seluruh lumbung-lumbungmu. Usahamu diberkati. Apa yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Beruntung dalam nama Yesus. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat melakukan firman Tuhan. Haleluya.